Ketika dialog dengan Yahudi atau Islam, orang Kristen bisa menjelaskan bahwa ada perkembangan doktrin dalam tradisi mereka. Itu membuat dialog lebih jujur. Keempat, dampak untuk orang Kristen sendiri. Bagi orang Kristen Trinitarian, ini bisa menjadi kesempatan untuk memahami tradisi mereka secara lebih matang. Bukan sekedar menerima dogma sebagai selalu ada, tapi memahami kenapa dogma itu dirumuskan. Bagi orang Kristen non-Trinitarian, ini bisa menguatkan keyakinan mereka bahwa bentuk awal kekristenan lebih dekat ke monoteisme subordinasionis. Ya, Aku ingin menambahkan satu segmen kecil tentang mengapa istilah teknis muncul, karena pendengar mungkin bertanya, kenapa sih harus sampai pakai kata seperti substansi dan pribadi? itu muncul karena konflik. Jelaskan. Ketika komunitas menghadapi perbedaan interpretasi yang serius, mereka perlu bahasa yang lebih presisi. Bahasa sehari-hari sering ambigu, jadi mereka meminjam istilah dari filsafat untuk menjelaskan dengan lebih tegas. Ini seperti hukum ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bilang, itu salah. Tapi dalam pengadilan, kamu butuh definisi, pasal, kategori, bukti. Karena kalau tidak, semua orang bisa menafsirkan salah dengan cara berbeda. Analogi yang bagus. Konsili adalah semacam pengadilan teologis. Mereka merumuskan standar supaya komunitas punya standar. Tetapi standar itu bukan berarti sudah ada sejak awal dalam bahasa yang sama. Tepat. Nah, sekarang kita kembali ke poin yang menjadi bintang episode ini supaya pendengar pulang dengan satu kalimat yang jelas. Tidak ada tokoh pra-Nikea yang Trinitarian dalam pengertian ortodoksi pasca Nikea. Ya. Dan bahkan tokoh seperti Tertullian yang menciptakan istilah Trinitas tetap subordinasionis. Ia bukan Trinitarian ortodoks, ia bukan Athanasius, ia bukan Kapadokia. Betul. Dan Tertullian juga bukan Arius, karena perbedaan ontologi. Tertullian melihat anak sebagai derivasi dari substansi Bapa. Arius melihat anak sebagai ciptaan dari ketiadaan. Tepat. Jadi kalau pendengar mau memahami sejarah dengan benar, mereka perlu berhenti menyederhanakan sejarah menjadi hitam putih. Seolah hanya ada dua kubu, Trinitarian modern versus sesat. Padahal pra-Nikea itu spektrum dengan dominasi subordinasionisme. Betul sekali.